Sebelum memulai kegiatan belajar dan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ini adalah video pembelajaran ekonomi tentang kebijakan moneter. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun hanya secara virtual, walaupun hanya dalam video pembelajaran seperti ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menerima materi, dalam menerima pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Bina Ramadan, Bapak mahasiswa dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Ekonomi, yang kebetulan sedang melaksanakan PLP di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, di sini Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Yani Sri Mulyani SPD untuk mengajar khususnya di kelas 11 IPS 2. Nah, Bapak di sini akan mengajar materi tentang kebijakan moneter. Langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini kalian pernah nggak ada yang berpikir bahwasanya di sekeliling kita itu masih banyak masyarakat miskin, masyarakat yang membutuhkan, yang mungkin untuk membeli makan pun mereka masih sangat susah. Nah, di antara kalian ada nggak yang pernah berpikir bahwasanya kenapa sih pemerintah itu gak mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya untuk memberikan uang tersebut kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan? Nah, di sini ada nggak yang berpikir dengan demikian? Nah, kenapa sih hal tersebut gak dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Inilah alasannya. Bahwasanya apabila hal tersebut terjadi, maka daya tingkat beli masyarakat pun akan naik. Nah, harga-harga pun maka juga akan ikut naik. Nah, disinilah bahwasanya ada yang dinamakan kebijakan moneter seperti yang akan kita bahas sekarang. Nanti kita akan membahas tentang pengertian kebijakan moneter, tujuan dan peran kebijakan moneter, lalu instrumen-instrumen yang ada di kebijakan moneter. Nah, yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian khususnya yang ada di Indonesia. Lalu ada pengertian menurut Raharja dan Manurung pada tahun 2008. Nah, pengertian kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dari kondisi sebelumnya. Nah, dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Lalu ada menurut M. Natsir. Nah, kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter, yaitu uang beredar, suku bunga kredit, dan nilai tukar untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya adalah jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua macam. Nah, salah satunya adalah kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Di sini ingat-ingat saja kata-kata yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama, kebijakan moneter yang bersifat ekspansif bisa juga disebut dengan kebijakan uang longgar. Nah, yang satunya lagi, yang kebijakan moneter yang bersifat kontraktif adalah kebijakan uang ketat. Langsung saja ke pengertiannya. Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif yang tadi bisa disebut juga dengan kebijakan uang longgar, ini dilakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi antara lain dengan menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter yang bersifat kontraktif.
Kebijakan moneter ini tadi bisa disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Dilakukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan kontraktif dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Lalu ada tujuan kebijakan moneter. Nah, tujuan kebijakan moneter yang pertama itu adalah menjaga stabilitas ekonomi. Yang namanya perekonomian, stabilitas ekonomi itu perlu dijaga. Karena stabilitas ekonomi merupakan keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa arus barang dan jasa serta arus perputaran uang berlangsung secara berimbang. Apabila bank sentral mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka akan tercipta stabilitas ekonomi. Itulah mengapa tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi. Nah, yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter dilakukan agar tingkat harga bisa relatif stabil. Hal ini tidak lain karena interaksi antara jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter dilakukan agar tingkat harga di pasar harus tetap relatif stabil. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Tadi bahwasanya telah dijelaskan bahwa tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, apabila stabilitas ekonomi terjaga, maka investor-investor pun akan masuk, akan meningkatkan produksinya dan mengembangkan investasi-investasi baru. Jika hal tersebut terjadi, tentu kesempatan kerja pun akan bertambah. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah perbaikan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat berpengaruh terhadap perbaikan neraca pembayaran. Nah, misalnya dengan devaluasi maka akan mengakibatkan perdagangan luar negeri menjadi surplus. Devaluasi dapat membuat harga produk dalam negeri menjadi murah jika dibeli dengan mata uang asing. Dengan demikian, dapat diharapkan nilai ekspor akan meningkat. Namun yang perlu menjadi catatan, ialah devaluasi ini hanya bisa diterapkan pada negara yang menganut sistem kurs yang tetap. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan tadi? Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini saja. Mohon maaf apabila Bapak masih banyak kekurangan, karena kebenaran hanya datang dari Allah semata. Sampai bertemu di minggu depan, kita akan melanjutkan ke instrumen kebijakan moneter. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kita bertemu kembali. Sekarang kita akan membahas tentang instrumen-instrumen kebijakan moneter. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, kemarin ada yang ingat gak bahwasanya tujuan-tujuan kebijakan moneter itu apa, pengertian itu apa? Nah, kalian silakan buka kembali pengertian, tujuan, dan jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, sekarang kita sebelum memasuki ke instrumen kebijakan moneter, kita akan membahas peran kebijakan moneter. Nah, di sini peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang tujuan-tujuannya kemarin, tujuan kebijakan moneter. Nah, perannya juga adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah kebijakan moneter diambil oleh penguasa moneter atau bank sentral atau Bank Indonesia. Caranya dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti yang akan kita bahas sekarang. Nah, instrumen kebijakan moneter itu ada beberapa macam. Ya, salah satunya yang pertama adalah kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang memperhitungkan jumlah uang yang beredar. Apabila telah melebihi kebutuhan, maka bank sentral akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Nah, kebijakan ini itu untuk menaik dan menurunkan tingkat suku bunga. Lalu yang selanjutnya adalah operasi pasar terbuka. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, apabila hal tersebut terjadi, operasi pasar terbuka ini, kebijakan ini akan
membeli atau menjual sertifikat Bank Indonesia apabila terjadi inflasi dan terjadi deflasi seperti nanti yang akan kita bahas. Lalu yang selanjutnya adalah kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini atau kegiatan ini dilakukan Bank Sentral untuk menaik turunkan cadangan kas atau cash ratio. Lalu yang selanjutnya adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit dikeluarkan dengan tujuan mengawasi uang yang beredar saat perekonomian mulai menunjukkan gejala inflasi. Nah, lalu yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Bank Sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran-edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman tersebut juga bisa berlaku dan dapat berupa edaran-edaran atau ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Nah, di sini, di slide ini, di materi ini, kalian akan dapat memahami bahwasanya kebijakan moneter dikeluarkan apabila terjadi inflasi dan apabila terjadi deflasi. Nah, yang pertama adalah kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto akan dikeluarkan apabila terjadi inflasi, maka kebijakan ini akan menaikkan suku bunga, dan sebaliknya apabila terjadi deflasi, maka kebijakan ini akan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya apabila terjadi inflasi, maka operasi pasar terbuka, kebijakan ini akan menjual sertifikat Bank Indonesia, dan sebaliknya apabila terjadi deflasi, maka sertifikat Bank Indonesia itu akan dibeli kembali di pasar modal. Nah, yang ketiga adalah cash ratio. Cash ratio apabila terjadi inflasi maka akan meningkatkan cadangan kasnya, dan apabila terjadi deflasi maka akan menurunkan cadangan kas. Yang keempat adalah kredit selektif. Nah, apabila terjadi inflasi maka kebijakan ini akan melakukan kredit ketat, dan apabila terjadi deflasi maka akan melakukan kredit longgar. Yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Nah, kebijakan ini dengan cara memberikan pengumuman atau surat edaran atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan jumlah uang yang beredar. Nah, sampai sini apakah kalian dapat mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan? Semoga kalian mengerti, dan apabila ada yang kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di WhatsApp grup, dan kita juga di sana akan melakukan sesi tanya jawab. Dan Bapak juga sudah mengelompokkan kalian dalam suatu kelompok. Nanti kalian lakukanlah sesi tanya jawab, lakukanlah diskusi. Dan nanti ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di WhatsApp group. Terima kasih, mohon maaf apabila Bapak masih banyak kekurangan, karena kebenaran hanya datang dari Allah semata. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.